Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Budi. Apa kabar abang-abang semuanya di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa tentunya mudah-mudahan akun-akun abang semuanya sekarang udah jadi normal, jadi lancar dapat ordernya ya, nggak kekunci, nggak kelok ya. Karena beberapa hari ini seperti yang saya upload ya, itu masih belum ada jaminan kalau orderan itu masih selalu lancar di setiap harinya. Kenapa saya bilang begitu? Begini abang-abang, sekarang itu sistem order Gojek itu atau order yang akan masuk di kita di setiap harinya itu kadang berbeda-beda. Itu nggak bisa ketebak sekarang itu ya. Sekarang mungkin contohnya kayak saya kemarin bisa di hari Kamis bisa sampai 230-an lebih. Di hari Sabtu itu nggak bisa begitu abang-abang. Karena mungkin pertama ya, karena emang kebiasaan di hari Sabtu itu orang kantor udah nggak kerja ya, atau kebanyakan udah libur. Tapi akun saya kan ini akun gosen ya, akun gosen harusnya tetap ada meskipun nggak sebanyak hari Senin sampai Jumat gitu ya, hari Senin sampai Jumat. Nah, itulah kendala-kendalanya di sistem Gojek di awal-awal tahun baru ini ya. Itu nggak bisa ketebak abang-abang. Kita yang biasanya ngelakuin strategi yang biasa kita lakuin di setiap harinya kita ngebit, itu nggak jadi jaminan bahwa akun kita akan tetap seperti itu. Nggak ada abang-abang. Itu yang saya rasain. Mungkin saya bisa salah juga, tapi ada bisa juga benar karena bisa benar juga karena saya rasain sendiri gitu. Mungkin akun abang mungkin bisa dalam kondisi yang berbeda gitu ya, bisa benar ya, bisa juga itu fluktuatif atau kondisional ya, tergantung akun abang sendiri atau tergantung ke konsistenan dari ngebit dari abang-abang semua. Oke, di sini saya dapat pelajaran kemarin ya. Kalau di sistem order sekarang ini kita boleh nyortir. Dalam artian nyortir itu jangan sampai barbar ya, jangan sampai barbar atau brutal ya. Jangan sampai nyortir terus semacam gini. Kita order masuk nih, emang sih orderan itu nggak sesuai ekspektasi kita selalu gitu ya, nggak selalu kita pengennya yang deket jemputnya terus ngantarnya jauh, atau bahkan sebaliknya pengennya ngantarnya deket-deket aja. Itu nggak bisa kayak gitu ya bang-abang, karena fakta di lapangan nggak begitu. Order banyak tapi kita lagi di mana, tapi disamber di mana gitu. Contohnya misal saya di Taman Anggrek, nah itu keseringan tuh setiap ke situ order pasti ngeblast kemana-mana ya kan. Contohnya lagi di Taman Anggrek, ke nyambernya dari Roxy, dari Jelambar, dari Mall Season City, bahkan di Angke pun nyamber abang-abang. Itu kenapa kita kayak dilema gitu. Di satu sisi kita butuh orderan, tapi penjemputannya jauh. Tapi di sisi lain kita harus tetap menjaga akun kita supaya nggak rusak, nggak sakit, atau bahkan nanti dampaknya bisa menyebabkan akun kita gagu atau anyep ya. Itu yang paling kita takutkan atau paling kita hindari ya, khususnya buat saya sendiri itu ya. Nah, itulah mengapa kita untuk di sistem kali ini itu kalau nyortir itu sebenarnya jangan sampai barbar atau brutal begitu ya bang ya. Oke lah, kita nyortir beberapa. Pertama nih kemarin saya coba lakuin nyortir ya. Saya lewatin yang penting kita tahu nih
stepnya atau siklusnya itu sekarang itu modelnya kan suspend tuh ya, suspend 5 menit, 3 kali lewatin 5 menit ya, terus 3 kali keduanya tuh sama kayak gitu, 3 kali ngelewatin lagi itu 5 menit, asal kita yang sebelumnya itu udah diambil ya, atau belum diambil pun masih 5 menit ya, ada periode suspend 5 menit itu 2 kali. Nah berikutnya itu setengah jam kalau setahu saya, cuman saya belum pernah ngalamin yang setengah jam karena saya udah dengar dari driver lain yang kayak gitu. Jadinya saya coba hindari. Saya begitu orderan yang ketiga ini masuk atau keempat ya, atau ketiga lah paling amannya, kita biar amannya ya, ketiganya ini saya ambil langsung. Begitu gosen masuk saya ambil, tapi saya cocol nih kalau penjemputannya deket saya ambil, tapi kalau penjemputannya jauh ya saya cancel terpaksa gitu. Itu cara ngatasinya, cara ngakalinya sih kalau saya kayak gitu. Cuman jangan sampai barbar. Dalam market barbar ini kayak kita nyortir terus kita pengen dapet argo yang gede ya, kayak lonjakan tuh yang gede-gede itu. Sekarang itu susah abang-abang. Emang dampaknya nggak langsung, bener, dampaknya nggak langsung. Memang sih akun kita itu masing-masing berbeda karakternya, berbeda-beda ya, bisa langsung kena dampaknya atau bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru tuh ngerasain dampaknya apa yang kita lakuin sebelumnya di akun kita. Nah itu kemarin saya lakuin tuh nggak terlalu banyak cancel gitu. Cancel dalam artian ya masih dalam tahap wajar, masih sekitaran 20-an atau 30-an atau paling banyak 50 lah, 50 paling banyak ya. Kalau dulu saya kan sebelumnya zaman suspend tuh bisa sampai 500, mungkin pemain gosen itu udah biasa ya. Kalau 500, 300 bahkan ada yang 1000 ya. Saya itu 1000 ngapain aja ya, sampai 1000 berjam-jam itu seharian. Kalau 1000 tuh sampai nyortir 1000 ya. Nah itu tuh zamannya masih belum suspend 5 menit, itu tuh saya lewatin terusnya. Nah begitu sistem suspend ini diterapin, itu kemarin kan kenapa akun saya jadi hancur. Nah itu saya nyortirnya barbar, bahkan cocol cancel sengaja, cocol cancel. Orang penjemputannya enak, cocol cancel yang pengen nyari argo yang bagus gitu, argo lonjakan atau arah-arah yang bagus dengan argo yang dengan harapan dapat argo yang gede gitu kan. Nah itulah saya bahkan sampai 200 cancel. Itu bener-bener kayak dihukum saya di menjelang akhir tahun 2022 itu, bahkan di awal tahun 2023 masih ngerasain dampaknya. Cuman saya tekunin, saya coba recovery akun saya ini dengan cara-cara yang berbalik arah dengan cara-cara saya sebelumnya yang terlalu banyak nyortir, terlalu banyak cancel itu ya. Itu cara-cara saya di awal-awal tahun ini. Nah hasilnya pun nggak terlalu buruk ya, dalam artian nggak terlalu buruk begini, saya masih dapat uang atau masuk order ya, padahal order itu banyak, tapi karena dampak dari kelakuan kita sama akun kita sebelumnya ya jadi susah. Akun itu susah bang, abang-abang, bahkan saya bawa ke Mangga 2 itu masih susah dapet. Enggak begitu langsung jedar bunyi terus, enggak, tuh delaynya cukup lama, nggak biasa. Itu Mangga 2 itu surganya gosen ya semuanya tahu lah, abang-abang di sana yang lebih senior. Kalau di Mangga 2 itu udah kayak dilema ya, kalau nggak nyortir nggak asik gitu ya, dalam artian ya. Nah itulah mengapa kita kalau nyortir tuh jangan terlalu barbar ya abang-abang ya. Nah itu saya sudah terapin dan hasilnya juga udah alhamdulillah ada perkembangan ya, bagus ya, lumayan ya, daripada bener-bener anyep atau cuman sehari 1-2 itu alhamdulillah enggak, minimal saya dapet 3 orderan atau 4-5 gitu ya.
Nah kemarin tuh udah saya terapin begitu dengan cara saya kayak gitu ya tadi. Nah buat abang-abang yang masih suka nyocol cancel tapi nggak merhatiin siklusnya atau tahapan suspend itu seperti apa, itu baiknya diperhatiin abang-abang ya. Jangan asal cocok cancel terus berturut-turut bahkan sampai 100, itu jangan abang-abang. Itu lah ya, mudah-mudahan akun abang-abang tetap bagus ya meskipun kayak gitu ya. Itu sih buat antisipasi aja biar lebih baik inilah, menghindari daripada mengobati ya, mencegah deh ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu benar-benar pahit abang-abang. Kenapa saya bilang pahit? Begini, saya ceritain satu kondisi ya, dimana akun sakit itu bener-bener kalau dibilang sedih ya sedih, tapi mau bagaimana lagi, itulah resikonya. Apa yang kita perbuat ya itulah yang kita tuai, itu istilahnya. Nah apa yang kita tuai atau dampaknya dari kelakuan kita itu, suka cancel atau nyortir terlalu barbar itu ya. Ini ada satu keadaan yang ini adalah alat atau senjata paling utama, udah pasti ya, apa, yaitu motor ya. Ya mungkin abang-abang udah pastilah kalau tukang ojek yang paling vital motor ya kan. Ini saya mau ceritain kondisi motor ya. Kondisi motor kan itu berpengaruh ya buat kerja kita setiap hari, ngebit kita ya. Kalau motornya sehat, motornya enak, itu kita juga jadi nyaman, jadi nggak terlalu capek ya. Emang kerja kan capek, tapi ini lebih enak aja gitu kalau motornya sehat, motornya nggak banyak kendala nih. Nah ini terjadi sama keadaan motor saya. Kenapa terjadi? Nah itu dari efek tadi, dari anyepnya akun saya. Kenapa? Karena pendapatan kita yang tadinya saya targetnya minimal 200 ya setiap hari, tapi nyatanya karena akunnya sakit ya di bawah itu, bahkan jauh. Nah itu buat kebutuhan sehari-hari itu aja bener-bener ngepas, bahkan kurang itu. Tapi saya selalu kayak ditolong terus gitu, terutama buat kebutuhan sehari-hari ya, terutama buat kebutuhan anak saya yang terutama yang masih nyusu ya. Dia nyusu ini, susu apa namanya, susu UHT yang kecil Ultra Mimi itu ya. Itu seminggu itu satu kardus ya, satu kardus itu 40 biji atau 40 piece. Terus belum pampers ya kan, seminggu juga ya kan. Itu kayak dikejar begitu. Ini kita terus kebutuhan dapur ya, biasa ya, kebutuhan baru. Jadi yang harusnya kita buat spend atau kita simpen buat servis motor itu jadi kepake gitu, jadi kepake. Nah akibatnya apa? Udah ketebak ya. Jadinya apa? Ya motor lah korbannya. Nah kita mentingin kebutuhan anak dulu ya, keluarga ya. Ya meskipun motor itu sebenarnya nggak boleh dikesampingkan, bahkan harus ya. Kalau sebagai ojol ya, atau yang kerja pakai motor sehari-harinya itu bener-bener harus dirawat ya. Tapi kondisi berkata lain, faktanya kebutuhan keluarga lebih penting, karena dalam keadaan kondisi akun yang lagi sakit kita harus ada pilihan, kita harus memprioritaskan yang bener-bener urgent ya tadi lah kebutuhan keluarga dulu. Nah akibatnya motor saya itu jadinya yang harusnya servis, harusnya udah mulai dicek-cek, itu enggak. Jadi udah hampir mau 3 bulan, harusnya bulan kemarin itu udah harus servis. Nah saya pikir kan kalau servis aja nih, servis kan apalagi di Honda ya, di Honda itu kan satu paket itu servis CVT sama throttle body itu sekarang udah 100 lebih ya. Itu baru biaya servisnya aja. Nah itu baru biaya servisnya.
Itu belum biaya pergantian spare part yang rusak-rusak. Nah, apalagi motor saya kan motor matic ya, motor matic itu banyak biasanya banyak yang harus diganti kalau ada masalah nih. Motor saya sekarang ada masalah nih. Begini nih abang-abang, suaranya udah mulai kayak kaleng beradu ya. Ini udah partnya mungkin udah beradu-adu, udah nggak sesuai nih, udah gak pada tempatnya, udah mau pada aus mungkin nih. Kayak gini nih lah suaranya motor saya nih yang udah mulai diservis. Itu bunyi klotok-klotok, klitik-klitik lah, apa itu istilahnya, itulah bunyinya kayak gitu. Udah berat banget gasnya, kadang mati sendiri gitu. Nah itu karena nggak diservis abang-abang, nggak diservis itu. Saya khawatir kalau nggak diservis tuh bakal jangan sampai sih ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu parah ya. Nah nanti saya mau coba saya servis sendiri lah, saya bongkar dulu. Saya nggak bisa servis sih sebenarnya, cuman bongkar doang, bongkar yang saya tahu aja. Biasanya kalau ngeliat di YouTube doang itu pada intinya aja. Nanti saya mau akalin dulu, mau saya lihat dulu. Nanti mungkin kalau yang saya nggak bisa, nanti bisa pergi ke bengkel ya, sedikit dicicil ya. Itu kemungkinan kalau di servis itu kalau ganti spare part bisa, kalau keseluruhan bisa 500 ribuan lebih. Bayangin saya dapat 250 itu cuma di hari Kamis, sisanya 63 ribu, 83 ribu, 100 ribu, 120, 130. Itu mana nyukup ya kan, coba itu. Tapi itulah kondisinya. Nah, buat abang-abang yang masih gacor atau masih aman akunnya ya, cobalah diperbaiki cara ngebit abang, dimulai dari sekarang ya. Mudah-mudahan keadaan abang tetap sehat, motor juga tetap bagus, lancar, nggak banyak kendala, nggak banyak kerusakan ya. Itu dijaga sama abang, bener, akunya dijaga. Itu dampaknya parah banget, kecuali emang abang-abang dibantu sama istri abang yang bekerja ya, itu beda, lain halnya. Kalau bagi abang-abang yang bener-bener fokus, bener-bener single factor, dalam artian single factor itu abang-abang dalam keluarga itu kerja itu sendiri ya, dalam artian abang nyari nafkah sendiri tanpa istri kerja gitu ya, seperti saya begini ya. Nah itulah kondisi dimana akibat dari akunnya anyep atau dari perbuatan kita sendiri. Saya nggak perlu nyalahin dari Gojek, kita kadang-kadang kita harus introspeksi sendiri juga ya, kenapa akun kita jadi sakit, jadi anyep. Itu udah mulai dirubah bang mindsetnya. Kadang kita kalau lagi gacor, kita semena-mena gitu, semena-mena sama apa yang Gojek kasih ke kita. Kadang kita ngabein gitu, kayak lupa gitu apa bakal ada dampaknya itu seperti apa, kadang gitu. Nah begitu pas anyep kita malah nyalahin sistem Gojek apa, padahal kita nggak punya kapasitas ke sana, nggak punya kapasitas buat nyalain kayak gitu, karena kita nggak tahu ilmunya. Kecuali emang abang tahu ilmunya, tahu sistem seperti apa, abang pernah sekolah, abang pernah belajar sistem. Emang sih kalau kayak gitu mungkin bisa aja pakai logika, tapi logika itu nggak akurat gitu kan. Akurat kalau
beramal nambah ilmu kan sia-sia kan istilahnya, dalam artian begitu beramal tapi tanpa ilmu itu sia-sia gitu ya. Mungkin bisa sama halnya kayak kita ngeritik sistem Gojek tapi kita nggak tahu sistem atau bahasa pemrograman itu seperti apa. Nah begitu kurang lebih sama abang. Oke, itu aja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya para mitra Gojek ya di sana. Nah, bagi abang-abang yang belum subscribe silahkan ya. Saya mohon buat support channel ini semakin berkembang, semakin memberi wawasan, semakin memberi inspirasi, semakin memberi motivasi, khususnya untuk diri saya sendiri ya, khususnya untuk diri saya sendiri, terus bersemangat ya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Nah itu mungkin bisa menjadi alasan saya untuk tetap bersemangat dalam ngebit, dalam keadaan kondisi apapun, dalam keadaan kondisi akun apapun. Oke, itu support abang semua, subscribe abang semua. Kalau subscribe berat, begitu berat, tinggal klik ya, minimal komen ya, komen kasih semangat saya, komen nggak apa-apa. Kalau masih belum bersedia subscribe silahkan komen aja, nggak apa-apa. Komen yang memotivasi saya, memberi semangat saya terus berkarya dalam dunia YouTube ini dan memberi manfaat bagi banyak orang. Oke, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.